Sekarang kita sudah berada pada bab yang baru, pada kitab yang baru, yaitu Kitabun Nikah, bab tentang nikah. Oleh karenanya kami akan mengambil banyak faedah dari kitab yang lain, yaitu Syahidun Fiz Zawaj atau Fiqhuz Zawaj, fikih tentang pernikahan. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan dia merupakan salah satu sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu merupakan sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan bagian dari saya, bukan bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis dan juga ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menikah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan juga anak-anak. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, namun tidak menjadikan para rasul itu sendirian, tapi menjadikan bagi mereka istri. Bahkan banyak nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang bahkan diberikan istri yang lebih dari satu, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan memiliki istri yang sangat banyak, puluhan, bahkan mencapai 99 atau 100, wallahu alam. Yang jelas jumlah yang sangat banyak. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan pernikahan ini begitu saja, tapi ada banyak hikmah di balik dari pernikahan tersebut. Di antara hikmahnya adalah yang pertama, dia merupakan sarana untuk seorang laki-laki dan perempuan yang mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan di dalam hidupnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berpasangan supaya kenapa? Supaya ada mawaddah dan juga rahmat, ada kasih sayang, ada ketenangan, ada sakinah di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Beda keadaan antara orang yang masih bujang dengan orang yang sudah menikah, akan sangat beda. Dan kita merasakan ketika kita masih bujang dan setelah kita menikah akan banyak perbedaan. Bisa saling tukar perasaan, saling curhat dan sebagainya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara hikmah dari pernikahan tersebut adalah untuk mendapatkan keturunan, karena itulah satu-satunya cara yang halal untuk mendapatkan keturunan. Sementara mendapatkan keturunan itu merupakan dambaan setiap orang, sesuatu yang dicari oleh setiap orang. Namun bagaimana dia mendapatkan keturunan tersebut? Caranya cuma satu, yaitu dengan
jalur pernikahan. Ya, dengan jalur pernikahan inilah jalur yang sah menurut agama kita. Banyak jalan-jalan yang lain, namun jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang haram, perzinahan, atau mungkin dengan jalan yang lain, seperti di zaman modern seperti ini adanya bayi tabung. Ya, adanya istilah bayi tabung. Ya, dengan cara menyuntikkan sperma ke dalam rahim seorang perempuan yang bisa menjadikan atau bisa membuat wanita tersebut akan hamil. Dan ini mungkin tidak dianggap sebagai perzinahan secara zahirnya, namun ini adalah sesuatu yang haram. Ya, ini adalah perkara yang haram, tercela, tidak boleh. Dan ini juga akan mempengaruhi nasab dari perkawinan tersebut atau proses bayi tabung tersebut. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan keturunan yang kita inginkan adalah dengan jalur pernikahan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hikmah-hikmah yang lain yang menurut penelitian, dalam buku ini disebutkan menurut penelitian bahwasanya orang yang menikah itu lebih sehat daripada orang yang membujang. Orang yang sudah cukup umur untuk menikah dan membujang, yaitu kalau dibandingkan dengan orang yang menikah, maka persentasenya, mungkin tidak semuanya, tapi persentasenya lebih banyak orang yang sudah menikah itu lebih sehat, lebih sehat dibandingkan dengan yang memilih untuk membujang. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang terakhir, banyak faedah yang disebutkan di sini oleh penulis, namun kita menyebutkan 4 saja, bahwa kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan pada diri kita yang namanya hasrat, yang namanya syahwat, baik laki-laki maupun perempuan. Dan syahwat ini kadang-kadang dia akan melonjak naik, hasrat akan naik, memuncak pada waktu-waktu tertentu. Dan ketika tidak ada pasangan hidupnya dan tidak ada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyalurkan syahwat yang sedang tinggi tersebut pada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalan satu-satunya agar syahwat yang sedang naik tersebut bisa tersalurkan dengan baik, dengan cara yang halal, adalah dengan cara menikah, dengan jalan pernikahan. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah masalah hukum, hukum pernikahan, hukum menikah. Hukum menikah ini dia berputar pada 5 hukum yang ada. Kadang dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram, tergantung bagaimana kondisi orang yang mau menikah tersebut. Sehingga kita perlu untuk mengukur diri kita, kita sudah masuk pada hukum yang mana. Kalau masuk pada hukum yang pertama, yaitu wajib, maka dia akan berdosa jika dia tidak menikah. Dan kalau pada kondisi yang haram dan dia menikah, maka dia akan mendapatkan dosa dengan pernikahan tersebut. Nah, adapun yang pertama, kapan dia menjadi wajib? Ketika dia memiliki kemampuan untuk menikah, dan juga dia takut terhadap dirinya terjatuh di dalam hal-hal yang dilarang di dalam agama. Dia punya kemampuan untuk menikah, dalam artian dia punya mahar, dia punya maharnya, dan juga dia punya skill untuk mencari nafkah. Kemudian selain itu, dia khawatir syahwatnya sering naik misalnya, dan dia tidak bisa mengendalikannya.
dan dia khawatir terhadap dirinya akan terjatuh pada hal-hal yang diharamkan di dalam agama kita. Maka pada kondisi yang seperti ini, dia wajib untuk menikah. Dia tidak boleh menunda-nundanya. Tidak boleh lagi tunggu tahun depan, sudah lebaran tahun depan atau kapan saja. Kapan dia menundanya, maka dia sudah terjatuh pada hal yang haram. Karena dia sudah wajib menikah, namun dia tidak melakukannya, maka dia akan berdosa dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, menikah itu akan menjadi sunnah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang-orang yang mampu untuk menikah, ada maharnya, ada juga skillnya untuk mencari nafkah. Dan kemampuan di sini, ikhwas sekalian, bukan hanya sekedar kemampuan mencari nafkah atau kemampuan mahar, tapi juga kemampuan untuk memberikan nafkah biologis. Kemampuan untuk memberikan nafkah secara biologis. Ini juga termasuk kemampuan yang dimaksud di dalam perkataan para ulama. Kemudian akan tetapi dia sangat mampu untuk mengekang hawa nafsunya. Dia sangat mampu untuk mengekang hawa nafsunya, atau dia sangat mampu untuk menjaga dirinya, karena syahwat pada setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang memang cenderung terkendali, ada juga yang cenderung memang sudah tidak terkendali. Pada orang yang terkendali dan dia punya keimanan untuk mengatur hal tersebut, maka ini hukumnya adalah sunnah. Kalau sunnah, ya kalau dia menikah maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau dia tidak menikah, dia menunda pernikahannya, ya maka dia tidak akan berdosa. Nah, kemudian hukum yang ketiga adalah haram. Pernikahan yang haram. Kapan pernikahan menjadi haram? Ketika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, kita berbicara tentang laki-laki dulu. Ketika seorang laki-laki dia tidak punya kemampuan, dari segi mahar ataupun skill untuk mencari nafkah, atau tidak ada memang keinginan untuk mencari nafkah, dan juga dia tidak punya kemampuan untuk memberikan nafkah secara biologis. Mungkin karena ada penyakit, dan ini ada sakit yang seperti itu ada, yang kita sebut dengan impoten. Jadi tidak ada kemampuan dari segi nafkah ataupun dari segi kemampuan memberikan nafkah biologis, maka ini haram bagi dia untuk menikah. Boleh saja bagi dia menikah, tapi dengan syarat dia harus memberitahukan kepada calonnya tentang kondisinya. Kalau calonnya siap menerima kondisi yang seperti itu, maka boleh bagi dia untuk menikah. Dan tidak boleh dia menikah dan tidak memberitahukan calonnya. Ini haram. Ya, ini akan memberikan kemudaratan kepada istrinya. Begitu pula dengan sebaliknya, seorang perempuan yang tidak akan mampu untuk memberikan hak-hak suaminya di rumah ataupun di kasur, maka ini juga tidak boleh untuk menikah perempuan. Misalnya ada penyakitnya, ada sakitnya yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melayani suaminya atau memenuhi kebutuhan biologis suaminya, maka dia wajib untuk memberitahukan kepada calonnya yang akan datang melamarnya tentang kondisinya bagaimana. Kalau calonnya tidak ada masalah, maka silahkan dilanjutkan pernikahannya. Jadi masalah yang seperti ini adalah masalah yang harus dijelaskan. Namun kepada calon yang dijelaskan kepadanya tentang kekurangan yang seperti ini, wajib baginya untuk menutup mulutnya.
Jangan memberitahukan kepada orang lain, fulan, ternyata ini fulana ini ada penyakitnya seperti ini. Tidak boleh. Apakah dia menerimanya ataukah dia menolaknya, maka dia tidak boleh mengumbar, karena ini merupakan sebuah aib. Ini merupakan sebuah aib yang tidak boleh diumbar kemana-mana. Jangan bilang nanti ada lagi yang datang melamar jadi korban. Tidak, dia akan menyampaikan. Antum saja disampaikan, berarti orang yang kedua juga nanti akan dia sampaikan tentang aibnya, sehingga tidak perlu ya Anda untuk menceritakannya kepada orang lain. Kemudian yang keempat, hukum yang keempat adalah pernikahan hukumnya makruh. Pernikahan hukumnya makruh, yaitu bagi orang-orang yang kesulitan untuk memberikan nafkah biologis. Kesulitan, bukan tidak bisa, dia bisa. Bagi orang-orang yang memiliki penyakit lemah syahwat, artinya keinginannya kepada istrinya itu kurang, sehingga dia akan memberikan nafkah biologis kepada istrinya itu dengan ritme yang sangat jarang, karena penyakit tersebut, atau juga karena disebabkan kekurangan dia, atau dia kesulitan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi beda dengan yang haram. Haram tadi memang dia tidak bisa. Kalau yang makruh ini dia bisa, tapi harus dipaksa betul. Dan ini juga tetap harus memberitahukan kepada calonnya tentang kondisinya. Nah, kemudian hukum yang kelima adalah mubah, boleh. Kapan itu? Yubahu fima idzan tafatid dawa'i wal mawani'. Ketika dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah secara lahir dan secara batin, namun dia memang belum ada keinginan, belum ada keinginan untuk menikah, dan juga tidak ada hal-hal yang dia takutkan. Tidak ada hal-hal yang dia takutkan terhadap dirinya. Dia bisa jaga pandangannya, dia bisa menjaga dirinya, dan seterusnya. Tidak ada hal-hal yang mendorong dia untuk cepat-cepat menikah. Maka ini hukumnya adalah mubah. Nah sekarang ya setiap pemuda dan setiap pemudi melihat, ya terutama pemuda, karena laki-laki yang mendatangi wanita, ya laki-laki yang melamar wanita. Setiap pemuda, terkhusus yang ada di sini, ya melihat kondisi dirinya, apakah termasuk wajib ataukah termasuk sunnah. Kalau haram, ya nanti itu urusan sendiri. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan para ulama yang dikenal sampai meninggal dunia dia tidak menikah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Imam Nawawi. Orang-orang yang seperti ini diberikan uzur kepada mereka ketika mereka ternyata memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Karena dia memang betul-betul fokus dengan mencari ilmu, sehingga kita lihat karyanya, Masya Allah, Syekhul Islam karyanya luar biasa, Imam Nawawi karyanya luar biasa. Kalau ada pemuda kita yang mampu seperti itu dan menolak atau menunda untuk menikah, atau tidak mau menikah sama sekali karena fokus mencari ilmu, maka kita berikan uzur kepadanya. Kita berikan uzur kepada pemuda yang seperti itu. Tapi kalau misalnya pemudanya hanya datang taklim 1 kali 1 pekan atau 1 kali 1 bulan, ya maka ini tidak diberikan uzur kepadanya. Tapi kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya adalah ikhtiyaruz zaujah, memilih istri. Ya, memilih istri. Bagaimana poin yang harus kita titik beratkan pada saat memilih istri. Nah, dan tentu saja ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui, baik pemuda maupun yang sudah menikah. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi istri dalam rumah tangga itu sangatlah penting, sangatlah penting. Dia merupakan orang yang sangat banyak berinteraksi dengan anak-anak kita nantinya. Ya, dia merupakan
murabbiyah untuk anak-anak kita nantinya, sehingga kita perlu untuk memilihnya dengan baik. Adapun kriteria yang paling ditekankan di dalam agama kita adalah fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, maka kamu akan beruntung. Jadi kriteria yang paling utama adalah bagaimana bagus agamanya. Bagus agamanya di sini dia menjaga yang wajib, dia juga menjaga yang sunnah. Tidak sekadar ibadah-ibadah yang wajib saja, tapi juga ibadah-ibadah yang sunnah dia kerjakan. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertakwa kepada Allah, melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Dan juga riayatu haqqiz zauj, akan memperhatikan hak-hak suaminya. Mungkin kita masalah ini hanya menerawang saja, ya, karena dia belum menjadi istri, jadi hanya bisa diterawang dengan informasi-informasi yang masuk ke kita. Dan juga yang akan menjaga anak-anaknya, yang akan mendidik anak-anaknya, yang perhatian dengan anak-anaknya, yang penyayang dengan anak-anaknya. Kata Rasulullah SAW, tazawwajul wadud al-walud, menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan juga subur rahimnya. Kalau subur rahimnya, ya bisa dilihat dari jumlah saudaranya, jumlah saudara orang tuanya. Kalau dia banyak bersaudara atau orang tuanya banyak bersaudara, maka ini indikasi bahwasanya dia juga orang yang subur rahimnya. Nah, penyayang bisa kita lihat dari informasi-informasi dari teman-temannya atau guru-gurunya atau orang-orang yang dekat dengannya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang hanya memperhatikan masalah kecantikan saja, atau masalah harta saja, atau masalah nasab saja, maka ini adalah orang-orang yang akan merugi. Kalau misalnya titik utamanya, poin utamanya dalam masalah agama, tapi dia juga orang yang kaya, dia juga orang yang cantik, ya maka ini bukan masalah, bahkan dia merupakan sebuah kebaikan. Yang jadi masalah adalah ketika agama dikesampingkan, tapi yang menjadi tolak ukur yang paling utama adalah apakah dia memang cantik, apakah dia kaya, apakah dia dari keturunan bangsawan. Ketika misalnya yang menjadi pertimbangan utamanya adalah hartanya, maka orang yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan cenderung istrinya akan memandang remeh kepadanya, karena istrinya menganggap dia lebih kaya daripada suaminya ketika tidak ada agamanya. Begitu pula dengan bangsawannya, ketika dari keturunan bangsawan kemudian kita yang datang orang yang kere misalnya, dan itu yang menjadi tolak ukur kita yang paling utama, maka kita juga akan dikecewakan, akan dipandang remeh dan seterusnya. Begitu pula ketika pertimbangannya hanya kecantikannya saja, maka boleh jadi seseorang akan makan hati, seorang suami akan makan hati, karena ya istrinya misalnya banyak disapa oleh laki-laki lain, banyak dilirik oleh laki-laki lain karena kecantikannya, sehingga sebagai seorang suami dia akan makan hati dengan hal tersebut ketika kecantikan tersebut tidak dibalut dengan agama. Sehingga ya poin yang paling diutamakan adalah masalah agamanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ikhtiaruz zauj, ya ini mungkin tidak ada akhwat di belakang, tapi tidak apa-apa kita sebutkan memilih suami, karena ya banyak di antara kita alhamdulillah sudah jadi orang tua, ada putri-putrinya. Bagaimana memilihkan suami untuk putri kita. Poin yang paling utama untuk masalah laki-laki adalah ya masalah agama dan akhlaknya, masalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa. Bagaimana kriterianya orang bertakwa? Kalau
dia mencintai putrimu, maka dia akan menyayanginya, dia akan memuliakannya. Kalau dia ternyata tidak menyukai putrimu, maka dia tidak akan menzoliminya. Karena pernikahan, setelah menikah ternyata Masya Allah sangat cinta dengan istrinya, maka dia akan memuliakannya. Setelah menikah ternyata dia tidak cinta dengan istrinya, maka dengan ketidakcintaan tersebut dia tidak akan menzoliminya, karena dia tahu bahwasanya kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Nah, ya ini ya apa indikatornya ya. Tapi kemudian masalah khitbah, masalah nazar atau masalah khitbah dulu ya, masalah melamar. Nah, masalah khitbah ada adab-adabnya. Di antaranya adalah tidak boleh seseorang melamar orang yang sudah dilamar oleh orang lain. Kalau kita tahu wanita ini sudah dilamar oleh orang lain, maka kita tidak boleh juga disambung kanan atau disambung kiri ya. Ya, tidak boleh disambung kiri. Kita sudah tahu dilamar, kita datang lagi. Kita bilang, saya pasti diterima ini. Iya, pasti saya singkirkan orang ini karena saya lebih baik misalnya. Ini tidak boleh. Tidak boleh seseorang melamar orang yang sudah dilamar oleh orang lain sampai ada jawaban dari wanita ini bahwasanya dia menolak. Kalau sudah ada jawaban, maka boleh bagi laki-laki yang kedua untuk datang melamarnya. Nah, kemudian tidak boleh juga melamar wanita yang masih berada dalam masa iddahnya. Untuk semua jenis iddah, apakah dia adalah wanita yang iddahnya karena meninggal suaminya, atau iddahnya karena ditalak dengan talak raj'i, ataukah iddahnya karena ditalak dengan sementara dia sedang hamil. Semua jenis wanita yang ditalak dan masih dalam masa iddah, maka tidak boleh dilamar. Apakah dengan cara langsung atau dengan isyarat? Iya, melamar bisa dengan isyarat, dikasih kode-kode. Yang bisa dikasih kode adalah wanita yang masih dalam masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau suaminya meninggal dunia, maka ini bisa diberikan isyarat kepadanya. Ya, mungkin wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini akan menjadi rebutan. Dia khawatir jangan sampai nanti habis masa iddah ada orang yang langsung melamarnya. Maka dia memberikan isyarat, memberikan kode bahwasanya dia mau datang untuk melamar. Ini boleh kalau wanita ini adalah orang yang dalam masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun masa iddah yang lain, maka tidak boleh, baik dengan cara yang langsung maupun dengan cara isyarat. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir adalah an-nazar, ya, melihat kepada wanita yang mau kita lamar. Nazar ini merupakan bagian dari sunnah. Jadi jangan seseorang mengatakan sudahlah agamanya bagus, oke, tawakal ala Allah, kita jalan. Dia tidak melihat. Ini juga bukan haram, tapi kurang tepat. Karena nazar ini merupakan sunnah. Ya, ini merupakan sunnah yang hikmahnya kata Rasulullah SAW, agar kalau memang kamu suka, kamu akan bertambah suka kepadanya, bertambah yakin untuk menikahinya. Jadi masalah face, masalah wajah itu bukan masalah yang harus kita sepelekan. Dan disitulah fungsinya nazar tersebut. Fungsinya kita nazar kepada calon, kepada orang yang akan kita lamar, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang menazar bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan boleh nazar kepada laki-laki yang mau melamarnya. Nah, kemudian bagaimana batasan yang boleh dilihat pada saat nazar? Ya, apa batasan yang boleh untuk dilihat oleh laki-laki yang mau nazar? Ya, batasannya adalah sebatas wajah dan tangan, telapak tangan. Sebatas wajah dan telapak tangan yang boleh untuk dilihat. Ini pendapat jumhur ulama.
pendapat mayoritas ulama. Nah, dan ini sudah dianggap mewakili wajah dan telapak tangannya, sudah dianggap mewakili yang lainnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seseorang mempermainkan masalah nazar. Dia tidak punya keinginan tidak punya azam yang besar untuk menikahi seseorang, tapi dia mau coba-coba lihat. Tidak cocok. Nazar lagi yang lain, tidak cocok. Nazar lagi yang lain. Akhirnya semua akhwat di desanya dia lihat semua. Tidak boleh seperti ini. Jadi nazar itu bagi yang memang sudah berazam untuk menikahinya. Adapun nanti setelah nazar dan tidak jadi karena memang qadar Allah seperti itu, maka tidak ada masalah. Selama dia tidak berniat dari awal untuk main-main dalam masalah nazar ini. Nah, yang paling terakhir, ketika sudah nazar dan tidak jadi menikahinya, maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Mukanya ini seperti ini, alisnya seperti ini, pipinya seperti ini, tidak boleh. Cukup dia saja yang tahu. Nah, tapi saya kira demikian jamaah sekalian, kita cukupkan kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.